حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini kita masih dikaruniai nikmat kesehatan dan juga kesempatan serta nikmat iman dan nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama kembali menunaikan salat maghrib secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan majelis ilmu kajian ba'da maghrib yang bertemakan meraih kembali kekuatan Al-Quran. Dan subtema kita pada malam hari ini adalah cinta terhadap dunia yang berlebihan adalah menjadi salah satu faktor dan penyebab terhalangnya kita mendapatkan pengaruh dan manfaat Al-Quranul Karim. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas setidaknya beberapa poin penting mengapa kita terhalang dari manfaat Al-Quran, mengapa kita susah mendapatkan pengaruh dari Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Tidak memperhatikan setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Atau apakah hati mereka telah menjadi keras sehingga tidak bisa dan tidak ada keinginan untuk mentadabburi dan mentafakuri setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran.
Hadirin jamaah rahimakumullah, dan kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang cinta dunia yang berlebihan menjadi salah satu faktor dan penyebab terhalangnya kita dari manfaat Al-Quranul Karim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ini, tentang hubbud dunia, tentang kecintaan terhadap dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Bahwa cinta terhadap dunia yang berlebihan, ra'su kulli khati'ah, adalah pangkal segala kesalahan. Sehingga ketika seseorang kecintaannya terlalu mendalam, terlalu berlebihan terhadap duniawi, maka dia harus siap menanggung segala kesalahan yang dia ambil dalam hidupnya. Bukan hanya kesalahan di dunia saja, tetapi bisa juga berpengaruh kepada akhiratnya. Karena ketika cinta terhadap dunia yang terlalu berlebihan di dalam hati seseorang, apalagi kita seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya, dan kita juga beriman kepada Al-Quranul Karim sebagai petunjuk yang mengarahkan kehidupan kita di dunia ini, maka tentu kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, kulli khati'ah, maka akan menjadikan segala persoalan dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu faktor ataupun penyebab kenapa muncul kecintaan yang begitu dalam terhadap dunia adalah karena kadangkala kita lupa dan kadangkala kita tidak memahami esensi ataupun tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas menyampaikan di dalam ayatnya. Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat, yang mungkin ayat ini sudah sangat masyhur dan bahkan bisa kita hafal dan sudah kita hafal. Tetapi kadangkala kita lupa karena kegiatan aktivitas yang senantiasa terus kita ulang, dan bahkan kegiatan ataupun aktivitas kita hanya berkaitan dengan pekerjaan yang mengejar materi ataupun duniawi. Maka perlu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita penting untuk terus belajar dan terus belajar, karena kadangkala kita sebagai manusia sering lupa dan lalai terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Adz-Dzariyat itu Allah sampaikan kepada kita, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah memahami esensi ataupun tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kecintaan kita terhadap dunia, kecintaan kita terhadap harta, terhadap materi, terhadap jabatan, status sosial, dan sebagainya, maka kita akan paham bahwa kecintaan terhadap dunia itu tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di ayat lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita tentang kehidupan di dunia ini. Kadangkala karena kehidupan di dunia ini menjadikan kita lalai
menjadikan kita lupa karena terpana, terpesona dengan keindahan, terpesona dengan kesenangan yang sementara. Allah ingatkan di dalam ayatnya, di dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, illa mata'ul ghurur, kecuali hanyalah kesenangan yang memperdaya. Betapa banyak orang yang kemudian tertipu, betapa banyak orang yang kemudian terlena karena keindahan dan kenikmatan dunia yang sementara. Kita tahu betul dan kita beriman kepada hari akhirat, bahwa kehidupan yang kekal, kehidupan yang betul-betul yang harus kita persiapkan adalah bukan masa depan kita di dunia ini, tetapi yang harus perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Di dalam surah Al-A'la Allah sampaikan, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan yang lebih kekal. Maka kalau kita kecintaan dunia itu sudah terlalu berlebihan di dalam hati kita, sudah terlalu mendalam di dalam jiwa kita, maka kita lupa bahwa kehidupan yang lebih baik itu adalah kehidupan di akhirat. Bahwa kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan kelak di akhirat, bukan di duniawi, bukan di atas muka bumi ini. Tapi karena kecintaan terhadap dunia yang sudah terlalu mendalam, yang sudah terlalu berlebihan di dalam hati seseorang, maka dia lupa dan seakan-akan dia merasa hidup 100 tahun, 200 tahun, atau bahkan dia merasa hidupnya akan selama-lamanya di dunia ini. Maka hal yang seperti ini perlu kita pahami, perlu kita ingat terus-menerus. Karena ketika kita mengingat bahwa kehidupan kita bukan kehidupan di dunia ini selamanya, maka kita tentu akan mempersiapkan bekal kita untuk di akhirat kelak. Dan yang menjadi sebaik-baik bekal kita di akhirat kelak adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal untuk di akhirat kelak adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahkan di dalam suatu hadis menyebutkan Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, wallahi, kata Rasulullah, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi falyanzur bima tarji'. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhi. Ini para ulama mengisyaratkan bahwa perbandingan, perumpamaan keindahan ataupun kenikmatan dunia itu karena saking kecilnya, di dalam hadis itu Rasulullah SAW sampaikan illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhi, yakni masukkanlah telunjuk jarimu ke dalam lautan dan kemudian angkat jarimu, falyanzur bima tarji', kemudian lihatlah air yang menetes dari telunjukmu, begitu sedikit, begitu kecil. Maka seperti itulah perumpamaan keindahan dan kenikmatan dunia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
bahwa kesenangan dunia yang kita lihat, keindahan dunia yang kita rasakan saat ini, begitu kecil keindahannya dibandingkan dengan keindahan dan kesenangan di akhirat kelak ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mencintai dunia yang berlebihan menjadi penyebab dan faktor terhalangnya kita dari manfaat Al-Quranul Karim. Lalu bagaimana kemudian kecintaan terhadap dunia itu bisa menghambat, bisa menghalangi manfaat Al-Quran, pengaruh Al-Quran kepada diri kita? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, kecintaan terhadap dunia yang terlalu mendalam di dalam hati kita, bisa menjadikan hati kita menjadi gelap, bisa menutup hati kita dengan kecintaan dunia ini, sehingga melalaikan kita dari berinteraksi dengan Al-Quran, dari tilawah Al-Quran, dari mempelajari Al-Quran. Kita akan susah mendapatkan cahaya, hidayah, nur dari Al-Quranul Karim sebagai petunjuk dalam kehidupan kita ini, kalau hati kita sudah dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia. Allah sampaikan di dalam ayatnya, di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-46, Allah berfirman, "La ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." La ta'mal absar, bukan mata mereka yang tidak bisa melihat, bukan mata mereka yang tidak bisa memandang, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi hati mereka yang buta, yang tidak bisa melihat, yang bisa memandang. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak orang yang terlena dengan kehidupan dunia ini. Mereka telah melihat dengan mata sendiri bahwa kekuasaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan petunjuk jalan yang benar hanyalah Al-Quranul Karim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yahdi lillati hiya aqwam, adalah petunjuk yang aqwam, petunjuk yang lurus, petunjuk yang benar. Ketika seseorang mengikuti segala perintah, segala arahan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, maka dia akan selamat dunia akhirat. Namun ketika seseorang itu berpaling dari ajaran Al-Quran, tidak mengindahkan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, bahkan kemudian sampai melanggar perintah yang ada di dalam Al-Quran, maka dia akan siap-siap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Maka dari itu, mengapa hubbud dunia ini menjadikan hati kita gelap, menjadikan jiwa kita gelap, sehingga tidak bisa melihat keindahan dan kesenangan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Bukan karena mata kita yang tidak bisa melihat, karena mata kita ketika diberikan kesehatan, ketika diberikan fungsi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat keindahan dunia ini, sehingga kita terlena, sehingga kita terlalu menganggap dunia ini seakan-akan abadi. Akan tetapi karena hati yang sudah dipenuhi dengan kecintaan dunia, sehingga segalanya tidak bisa kita nilai
kita ukur dengan ukuran apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Bukankah di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ketika hati kita ini bersih, hati kita ini jernih, maka seluruh tubuh kita pun akan ikut bersih dan jernih. Namun sebaliknya, ketika hati kita ini sudah dipenuhi dengan hubbud dunia, dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan duniawi, sehingga hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi tidak bersih, maka seluruh tubuh kita pun akan ikut menjadi kotor dan tidak bersih. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, hubbud dunia menjadikan hati kita menjadi gelap. Kemudian yang kedua, mengapa cinta dunia ini menghalangi kita dari manfaat Al-Quranul Karim? Di dalam ayat Allah sampaikan, surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima, Mathalul ladhina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perumpamaan orang-orang yang membawa kitab Taurat. Ini Allah sampaikan, Allah perumpamakan dengan kaum sebelum kita. Kaum sebelum diturunkannya Al-Quranul Karim. Mathalul ladhina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha. Bahwa perumpamaan orang-orang yang membawa kitab Taurat, thumma lam yahmiluha, namun kata Allah Subhanahu wa taala mereka tidak mengamalkan apa yang ada di dalam ajaran kitab Taurat tersebut. Kamathalil himari yahmilu asfara, maka mereka seperti seekor kedelai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Artinya hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi renungan bagi kita bersama, bagi umat Islam, bagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah umpamakan kaum sebelum kita ketika mereka diberikan kitab suci yakni Taurat sebagai petunjuk hidup pada zaman itu, maka ketika saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci Al-Quranul Karim sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, maka jangan sampai kemudian kita lam yahmiluha, tidak mengamalkannya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau kemudian untuk memahami setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kamathalil himari yahmilu asfara. Maka Allah perumpamakan bahwa mereka adalah bagaikan seekor kedelai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Kita lihat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada zaman sekarang betapa mudahnya kita untuk mengakses, untuk bisa membaca, mempelajari kitab suci Al-Quranul Karim. Bahkan di HP kita ini, kita hanya sekedar buka, download aplikasi Al-Quran, kemudian kita bisa baca. Sudah lengkap semua. Bahkan di internet tinggal kita ketik surat ini, ayat sekian, kemudian akan muncul penjelasan dan makna-makna dari setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah kita sudah meluangkan waktu kita? Apakah kita sudah menyempatkan diri kita untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa mengistiqomahkan, mendawamkan, membiasakan diri kita ketika kita istirahat misalnya, ketika kita sedang di perjalanan, kita bisa membaca Al-Quran dengan gadget kita, dengan HP. Betapa mudahnya sekarang akses itu, sehingga kita diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini untuk bisa mempelajari Al-Quran, untuk bisa memahami
Al-Quran. Namun pertanyaannya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah membiasakan diri kita? Apakah kita sudah mengupayakan, mengusahakan dan mengikhtiarkan untuk bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala yang membuat kita lalai, meskipun aksesnya begitu mudah kita untuk mempelajari Al-Quran, namun ketika hati kita sudah dipenuhi dengan kecintaan terhadap sesuatu yang bukan tujuannya akhirat, maka sehingga itulah yang kemudian membuat kita lalai untuk membaca, mempelajari Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, yakni menjadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan ataupun sebagai pajangan di rumah. Di rumah kita mungkin banyak mushaf Al-Quran, namun apakah kita sudah terbiasa membuka mushaf kita? Atau apakah di rumah kita ini mushaf ataupun Al-Quran itu sampai berdebu? Karena saking tidak pernahnya kita kemudian membaca Al-Quran kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana cinta dunia menghalangi manfaat dari Al-Quranul Karim adalah memalingkan dari tadabbur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kemudian kalian dilalaikan karena harta-harta kalian, karena anak-anak kalian, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak seorang laki-laki yang sudah menjadi suami, yang sudah menjadi ayah, dia menganggap bahwa dirinya hanya cukup menafkahi dengan nafkah materi. Betapa banyak seorang laki-laki yang kemudian tidak menyadari bahwa tanggung jawabnya bukan hanya soal nafkah materi saja, tetapi harus ada nafkah, yakni mengajak anak dan istrinya untuk tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah ingatkan, Allah sampaikan di dalam ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Jangan sampai kemudian kita dilalaikan oleh harta kita, oleh materi yang kita miliki, rumah, mobil, dan kendaraan-kendaraan yang lain. Wa auladukum, dan bahkan jangan sampai kemudian anak-anak kalian an dzikrillah, kalian lupa untuk mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ketika kecintaan terhadap dunia itu, atau bahkan kecintaan terhadap harta yang dimiliki, kecintaan terhadap anak-anaknya, sehingga melupakan dia untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah sesuatu hal yang keliru, sesuatu hal yang salah. Dan ini menandakan bahwa dia tidak memahami esensi ataupun tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa terhadap kehidupan di akhirat karena harta yang dia miliki, karena keluarga, anak dan istri yang dia
yang dia punya. Namun semestinya harta itu harus kita jadikan sebagai ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ladang amal soleh kita di dunia ini. Keluarga, istri dan anak-anak kita jadikan dibimbing untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadi sebuah ladang pahala, sebuah ladang kebaikan dan amal soleh kita di akhirat kelak. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah memalingkan dari tadabbur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir hadirin jamaah rahimakumullah, yang keempat, hubbud dunya, kecintaan yang terlalu dalam, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia ini seringkali menumbuhkan penyakit di dalam hati. Seringkali menumbuhkan sifat yang tidak baik di dalam jiwa kita. Misalnya takabbur, sifat sombong, rakus, dan tamak. Kita takabbur bahwa seolah-olah segala hal yang kita miliki saat ini adalah karena hasil, semata-mata karena hasil usaha kita sendiri, bukan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hubbud dunya, seringkali mendatangkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam hati dan jiwa seseorang. Bahkan munculnya sifat sombong. Munculnya sifat sombong ini seakan-akan dia merasa bahwa ketika memiliki segalanya, memiliki harta yang banyak, memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, seakan-akan karena itu hasil semata-mata dari usaha dan ikhtiar dia sendiri. Dia lupa bahwa yang memberikan rezeki, yang memberikan harta kepadanya, yang memberikan pangkat dan jabatan kepadanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah mengapa penting kita memahami dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa berbahayanya ketika kecintaan kita terhadap dunia, kecintaan kita terhadap materi, terhadap harta, pangkat dan jabatan seringkali melalaikan kita dari berinteraksi dengan Al-Quran, dari membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quranul Karim. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terbuka hati kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hati kita ini diberikan hati yang bersih, hati yang jernih, sehingga mudah mendapatkan cahaya, nur, petunjuk dan hidayah ketika kita mempelajari Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mentadabburi dan merenungkan setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.